Kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itulah nak mengistiqomahkan menjauhi perkara yang dilarang, maka ulama memberikan kiat khusus. Yang pertama, tak kala kita nak melaksanakan sebuah dosa, ini bukan berarti saya yang menyampaikan secara pribadi ini sudah terbebas dari dosa. Tidak doh Pak. Sekali-kali saya pun terjerumusnya dengan dosa. Allah tahu gitu. Bagaimana tidak Pak? Apalagi zaman sekarang, dosa tak mesti keluar rumah. Cuma HP bisa. Nih, bukan HP ini ya Pak, HP yang besar tuh. Walaupun tidak bisa. Bisa. Ketiklah model baju kurung. Apa semua model baju kurung keluar? Tidak, keluar model baju kurang. Nak ditengok badoso, indak ditengok teraso-raso. Akhirnya dosa, tidak payah. Nah Bapak Ibu, bukan berarti saya yang menyampaikan ini tak berdosa. Cuman dengan mengingat perkara ini, kita bisa mengurangi dosa. Yang namanya terbebas dari dosa, satu pun manusia tak akan bebas kecuali Rasulullah yang maksum tersebut. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu, kata Rasul, pasti punya dosa. Tidak ada yang tak berdosa Pak. Cuman tak ditampakkan dari luar. Kalau seandainya tampaklah dosa saya Bapak Ibu dari luar, tak berani awak keluar rumah. Setiap satu dosa bongkak ciek Pak. Siapa yang terlambat sholat subuh, bengkaklah kening sebesar telur itik. Tertulis pula mereknya, terlambat sholat subuh. Awak RT pula di situ. Pergi ke kedai. Kemana subuh tadi Pak RT? Kenapa tu bongkak? Tidak sholat subuh. Ibu melawan suami. Berbohong. Dengki, iri, sombong yang di dalam hati tak ada orang tahu, dikeluarkan Allah lewat bengkak dan bemerek. Penuh. Saya pun tak berani ceramah subuh ini. Kenapa demikian? Saya khawatir bengkak saya lebih banyak dari jemaah. Begitu turun dari Honda, kata panitia masjid, ini Ustadz yang akan ceramah subuh ini. Iya, pulang aja lah Ustadz. Urus bongkak Ustadz tuh. Kami walaupun bengkak di sini taklah sebanyak Ustadz tuh. Cuman tak ditampakkan Allah. Itulah masalahnya. Jadi mengurangi bisa, menghilangkan 100% sangatlah susah. Oleh sebab itu ada kiatnya. Yang pertama adalah, kalau berani melakukan dosa, siap-siaplah menerima musibah dalam bentuk azab Allah. Jadi musibah-musibah yang datang itu secara umum diundang oleh dosa yang dilakukan. Bukalah lembaran Al-Quran. Bukankah pernah terjadi musibah banjir di zaman Nabi Nuh? Apa Allah turunkan saja? Nih, banjir. Kenapa turun banjir? Ya sekedarnya aja untuk hiburan. Ndak. Diundang oleh dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh. Apa dosa umat Nabi Nuh? Syirik. Mereka itu rajin beribadah, caranya salah. Mereka kagum dengan ulama-ulamanya. Lalu datang setan membisik, buatlah patung-patung berhala-berhala orang soleh itu, lalu sembahlah. Nah, maka mereka pun menyembahnya. Ulalahi lalu syirik. Allah tenggelamkan negeri tersebut. Maka Bapak Ibu, ada yang menganalisa, kalau sering terjadi banjir di sebuah tempat, itu biasanya banyak perbuatan syirik di sana. Terlalu banyak di situ paranormal yang lebih percaya dengan cincin ketimbang kepada Allah. Nah, itu syirik itu Pak. Syirik itu. Kau pakailah cincin koko.
Ko namanya bacan asli. Kalau dipakai di jari kelingking sebelah kanan, muncul wibawa, timbul karisma, orang sogan sama awak. Percaya awak sirik. Kono nomor 2 ko Pak Ustad namanya iko lumui Sungai Doreh. Zaman cincin dulu Pak. Saya pun ikut jadinya. Tuh kalau dipakai di jari manis sebelah kanan, apalagi malam Jumat dicampur-campur kayaknya nih. Jangan lupa salawat Nabi 3 kali. Insya Allah bini sayang semua awak. Padahal tidak ada hubungan cincin dengan sayang bini. Bini itu baru sayang kalau cukup duit belanja. 5 keranjang bawa bapak cincin lumut Sungai Doreh ke rumah, tapi duit belanja tak dikasih, diamuknya. Tapi coba tingkatkan. Kalau biasanya 50 kasih 100. Nah, biasanya 50 bang, sekarang kok 100. Yang 50 untuk kau. Elok abang kau. Itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sirik itu. Umat Nabi Lut, negeri Sodom itu dibalikkan oleh Allah. Akar yang ke bawah ke atas, atap yang di atas tuh ke bawah. Diluluh lantakkan. Kita sebut dengan hari ini longsor besar. Sudah terjadi di zaman umat Nabi Lut. Apa yang mereka lakukan? Nah, LGBT, laki ganteng bini tampan, kan itu kepanjangannya. LGBT, laki ganteng bini tampan. Tampan. Itu di Aringka tuh banyak tuh Pak. Saya pernah dikejarnya Pak. Ya Allah, memang pucet ambo, hilang berani ambo sana itu. Tidak bohong Pak. Saya mutar pakai mobil di depan rumah sakit Eka Hospital jam 2 malam. Oh, mobil kan lambat Pak. Rupanya lah toga di sudut putaran tuh. Dikejarnya. Saya masih ingat bajunya, baju kuning. Dikejarnya saya. Belayar malam katanya. Mirip Pak ya. Belayar malam, rem malam. Oh, tidak ada ampun, kunci pintu. LGBT Pak, laki ganteng bini tampan, pernah terjadi di zaman Nabi Lut. Maka negeri itu dibalikkan oleh Allah. Ada yang ditiup oleh angin puting beliung, ada yang kena hawa panas dan lain sebagainya. Secara umum musibah itu didatangkan Allah karena undangan dosa yang lakukan. Walaupun demikian, tidaklah semua musibah tersebut dalam bentuk azab. Ada juga menimpa orang yang lalai, namanya peringatan. Kalau menimpa orang yang soleh-solehah, itu namanya ujian. Tak pula usah takut dengan musibah. Tak bisa pula awak hindari kecuali dengan doa. Kalaupun datang musibah melanda orang beriman beramal soleh, akan menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, menambah pahalanya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, berani melakukan dosa, berani menerima musibah dalam bentuk azab. 1. Yang kedua, kalau berani melakukan dosa, siap-siaplah yang kedua. Apa itu? Yarfa'ul barakatim min kasbihim, diangkat keberkahan rezeki. Tanda rezeki tidak berkah apa Pak Ustaz? Rezeki tidak berkah tandanya setelah diberikan kepada seseorang, tidak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Malah rezeki itu yang menyebabkan ia makin jauh dari rahmat Allah. Itu tanda rezeki tidak berkah. Maka hati-hatilah. Kalau ada rezeki yang awak terima, dengan rezeki itu awak makin jauh dari Allah, tanda rezeki tidak berkah. Yang ketiga, doa tidak dikabulkan oleh Allah. Ada seseorang berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Kata Rasul, bagaimana mungkin doa orang ini dikabulkan Allah? Yang dimakannya haram, yang dipakainya haram, dia dibesarkan dari perkara yang haram-haram. Dia berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Allah tak mau dengarkan. Yang keempat adalah, kalau hari ini kita berani melakukan dosa, maka siap-siaplah
Allah akan memberikan azab besok di kampung akhirat. Baik azab kubur, azab mahsyar, apatah lagi azab neraka. Tak mungkin Allah memberikan sebuah hukuman kecuali karena awak melanggar hukum. Konsekuensinya begitu, tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam itu yang tumbuh. Rasul nengok sendiri bentuk-bentuk azab itu. Beliau memberikan kesimpulan, seringan-ringannya azab, kata Rasul, setelah Rasul nengok bentuk azab itu, adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Begitu dipasangnya, menggelegaklah otaknya. Ini yang paling ringan, Pak. Kalau nak memilih azab, pilih naniko. Ikonan paling ringan. Begitu dipasang sandal, menggelogak otak, Bu. Dari mulut gerahamnya, kata Rasul, keluarlah api. Dari telinga mata keluar api, dari ujung-ujung jari jemari dan kulit keluarlah api, seakan-akan ia didudukkan di satu kuali yang sangat besar, panas. Dia merasa dialah orang yang paling besar siksaannya, padahal kata Rasul, dialah orang yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan. Sanggup tak awak kira-kira? Tak akan sanggup. Jadi kalau nak melakukan dosa, ingat-ingatlah perkara ini. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti awak bisa menghindarkan diri dari seluruh dosa-dosa, tapi aturan 5 menjadi 3, kalau 3 menjadi 2. Menguranginya insya Allah. Istiqomah menjauhi perkara